Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga nikmat yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan tidak lupa nikmat kesehatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, kita semua hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau di padang mahsyar nanti. Yang saya hormati kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM, dan juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, nama saya Jajah Handika, NIM 12016042. Saya berasal dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari UTS pada pertemuan ke-8. Yang pertama itu bagian A. Alasan saya saat masuk JUM, saat perkuliahannya itu adalah, pertama, saya ingin mengetahui apa-apa saja yang dipelajari kita dalam JUM tersebut. Kedua, saya ingin memahami seluruh kegiatan di dalam JUM tersebut. Yang ketiga, saya bisa mengambil ilmu atau mencari ilmu dari perkuliahan tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari RPS kita, yaitu rencana pembelajaran semester. Adapun rencana pembelajaran semester yang pertama itu adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep pembelajaran pemasaran, konsep manajemen pemasaran Islam. Yang kedua itu mampu memahami penerapan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Yang ketiga itu mampu menjelaskan peran pemasaran dalam Islam. Yang keempat itu mampu melakukan pengembangan strategi perencanaan pemasaran dalam Islam. Yang kelima itu mampu melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis syariah. Yang keenam itu mampu melakukan riset tabayun pemasaran dalam Islam. Dan tujuh itu mampu membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yang ke-8 itu mampu berupaya meningkatkan nilai pelanggan. Yang ke-9 itu adalah mampu melakukan analisis pasar konsumen dan pasar bisnis dalam syariah dan Islam. Yang ke-10 itu adalah mampu memahami dan menjelaskan persaingan bisnis dalam Islam. Yang ke-11 itu mampu memahami dan menjelaskan ekuitas dan postingan positioning merek dalam Islam. Yang ke-12 itu mampu mengidentifikasi segmen dan target pasar dalam Islam. Yang ke-13 itu mampu mengelola bisnis jasa dan jasa pendukung produk dalam Islam. Yang ke-14 mampu menetapkan strategi penetapan harga dalam Islam. Yang ke-15 itu mampu memahami dan menjelaskan perkenalan produk dalam Islam. Yang ke-16 itu mampu mengelola komunikasi pemasaran dalam Islam dan perkenaan produk baru dalam Islam. Adapun dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini memberi pengetahuan teknik dan aplikasi komprehensif mengenai manajemen pemasaran Islam. Adapun mahasiswa memperoleh materi mengenai konsep manajemen dan pemasaran Islam, dan yang saya bacakan tadi itu salah satu dari rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RVS untuk semester ganjil atau semester 3 ini.
Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, saya akan menjawab mengenai video yang saya buat untuk pertemuan atau sesudah pertemuan setiap minggunya. Adapun video yang sudah saya buat, yang pertama yaitu konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran dalam Islam di sini itu adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan yang dalam keseluruhan prosesnya tersebut sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis, atau sesuai dengan akad dan prinsip dalam Islam. Dan yang kedua yaitu maqasid syariah. Adapun maqasid syariah di sini yaitu tujuan yang ingin dicapai syariat agar kemaslahatannya mampu bisa terwujud, atau mampu kebaikannya bisa terwujud oleh manusia atau oleh sesama manusia. Yang ketiga yaitu pemasaran, peran pemasaran dalam Islam. Adapun peran pemasaran dalam Islam itu dalam sebuah perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan berperan secara profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Yang keempat itu strategi pemasaran syariah, segmentasi, targeting dalam positioning pasar dengan melihat pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan sehingga dapat melihat posisi pasar yang baik agar dapat mengungguli dalam pasar tersebut. Dan yang kelima yaitu tabayun. Tabayun di sini yaitu mencari kejelasan atau terang atau mencari kebenaran. Dengan kata lain, tabayun di sini adalah meneliti suatu informasi agar tahu kebenaran suatu informasi tersebut. Yang keenam yaitu riset pemasaran dalam Islam yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasaran dengan melalui informasi. Dan yang ketujuh yaitu membangun nilai loyalitas, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Membangun nilai loyalitas ini, kualitas pelayanan kita dari perusahaan dan juga kepuasan pelanggan itu salah satu berpengaruh langsung kepada loyalitas pelanggan. Karena pelayanan yang baik dan juga kepuasan pelanggan yang cukup besar dengan perusahaan yang kita pegang itu bakalan menjadi loyalitas pelanggan untuk terus bisa menerima produk kita atau bisa terus mencari dan terus memakai produk kita seperti itu. Dan yang keempat, adapun pertanyaan yang saya jawab saya hanya salah satunya saja, yaitu tentang pengertian maksud syariah, tujuan yang ingin dicapai. Adapun maksud syariah itu adalah tujuan yang ingin dicapai syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Maksud syariat itu tujuan yang ingin dicapai syariat agar kebaikan manusia bisa terwujud, agar kebaikan kemaslahatan manusia satu dengan lainnya bisa sama dirasakan. Adapun bagian B yaitu membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2. Bacakan artinya dan isi kandungannya dan hubungannya dengan pemasaran. Baiklah, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Adapun kandungan dalam
surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini itu adalah Allah tidak menyepelekan aktivitas duniawi yang kita jalani, seperti dikatakannya, apabila telah dilaksanakan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kandungan ini juga menjelaskan apabila kita telah sholat maka bertebarlah kita di muka bumi untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya dengan pemasaran begitu juga. Allah menyuruh kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki berupa dari pekerjaan yang kita lakukan, yaitu pemasaran. Pemasaran di situ kita bisa melakukannya dengan apa? Dengan syariat dan tuntunan dan juga prinsip-prinsip dari Al-Quran dan hadis, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Adapun surah Al-Maidah ayat 2 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walas syahrul harama walal atya walal qalaida wala minal بيت حرام ولا عمن بيت حرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang syiar-syiar kecuali Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan idham, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-nolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwa karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun kandungan surah Al-Maidah ayat 2 di sini adalah surah Al-Maidah mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama agar berdampak lebih besar pula, sebab pekerjaan yang dikerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Dan juga menegaskan bahwa sikap saling tolong-menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antara entitas masyarakat, karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain, yakni sehingga membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Surah Al-Maidah ayat 2 di atas juga menerangkan bahwa sikap saling tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian itu mutlak hak diri setiap manusia. Namun, ajaran tersebut memberi kewajiban agar dengan
Adanya kemarahan dan kebencian tersebut tidak memicu perbuatan menganiaya ataupun menindas yang lainnya. Dengan tidak membalas suatu kejahatan yang dilakukan orang lain, sama halnya dengan menutup kesalahan orang lain. Karena sejatinya dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar setiap individu untuk saling memberi pertolongan dalam kebaikan bukan keburukan, menutup celak orang lain bukan mengumbar-ngumbarnya. Begitu pula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan kesediaan seseorang dalam hal memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya, sebab dalam diri manusia tersimpan rasa simpati, empati, serta peduli terhadap orang lain. Adapun kandungan surah Al-Maidah ini yang berhubung dengan pemasaran, menurut saya dijelaskan di sini tolong menolong dalam kebaikan dan juga ingin kebersamaan yang kuat. Di situ sudah menjelaskan dalam pemasaran harus adanya tolong menolong dalam kebaikan juga ketakwaan. Agar apa? Agar kebersamaan, agar kepedulian, agar kerukunan yang berhubungan dengan kita atau berhubungan antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, adapun konsep pemasaran Islam, menurut saya itu konsep pemasaran dalam Islam sini adalah sebuah disiplin bisnis yang strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, serta pengurubahan yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan juga hadis yang disampaikan kepada kita. Adapun ayat yang berhubungan dengan konsep pemasaran ini yang telah disebutkan di pertama, yaitu mengenai surah Al-Jum'ah ayat 10 dan juga surah Al-Maidah ayat 2. Di situ juga mengajarkan konsep pemasaran. Kita dalam pemasaran di situ juga adanya tolong menolong, juga menegaskan bahwa sikap kita harus saling percaya dengan orang lain. Adapun yang ketiga, Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan juga pemasaran. Menurut saya setuju, karena Rasulullah sendiri, beliau adalah seorang pebisnis yang sukses. Jadi Islam sangat cocok dipanggil dengan jiwa pembisnis dan juga jiwa pemasaran, karena yang kita ketahui dari jejak bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah baik untuk kita contohi. Contohnya saja, contoh yang pertama yaitu adalah keberanian untuk memilih pekerjaan sebagai wirausaha atau pembisnis di usia muda. Itu sangatlah sebagai contoh kita, karena Rasulullah dari beliau muda sampai beliau sudah menua, beliau juga berbisnis sampai akhir hidupnya. Dan juga pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syria pada usia anak-anak. Di situ sudah menjelaskan kepada kita, beliau juga pernah berbisnis ikut pamannya ke Syria pada masa anak-anak. Di situ bahwa dari Islam itu sudah jiwa bisnis dan juga manajemen dan juga pemasaran di situ. Yang ketiga yaitu adalah pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor dengan sistem bagi hasil. Disitu menjelaskan kalau Islam sangat cocok dipanggil dengan jiwa pembisnis dan pemasaran. Dan adapun yang keempat itu membacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungan dan juga hubungannya dengan pemasaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كتيب بالعدل ولا يعبى كتيب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه حق وليتق الله ربه ولا يبحث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل فليه بالحجر واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تجعل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا تأبس الشهداء إذا ما دعا ولا يأبس الشهداء إذا ما دعوا ولا تزعموا أن تكتبوا صغيرا أم كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأتوب للشهادات وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شاهد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis menolak untuk menulisnya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal dan lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang lelaki, maka boleh seorang laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seseorang lupa, maka yang seseorang lagi mengingatnya, dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menulisnya untuk waktunya, tentang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah.
lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa lagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit, dan begitu juga saksi jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah didatangi seseorang mayit laki-laki yang menanggung utang. Lalu beliau bertanya, apa ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya? Kalau beliau diberitahu bahwa mayit tersebut meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, maka beliau menyolatkannya, dan jika tidak, beliau bersabda, solatkanlah temanmu itu ketika Allah memberikan kemenangan kepadanya berupa penaklukan beberapa nabi. Beliau bersabda, aku lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa meninggal sedang ia mempunyai utang, maka akulah yang melunasinya. Barang siapa yang meninggal harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Hadis riwayat Muslim. Dari kandungan dan juga arti surah Al-Baqarah ayat 282 ini, yaitu hendaklah seseorang menulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Di sini juga kita mengetahui hendaknya kita dalam mengerjakan sesuatu hal itu harus dengan kebenaran. Dan juga dalam mencatat suatu transaksi kita harus baik dan juga kebenaran, jangan ada kebohongan di situ. Dan juga di sini kita dijelaskan juga pemasaran itu harus sesuai dengan konsep dalam Al-Quran dan hadis. Dan juga di sini dalam hutang piutang, di situ juga kita harus membayarnya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittajibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maytan fakasihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk kepada yang lainnya, yaitu mencurigai sesamanya
dengan tuduhan yang tidak ada dasarnya. Sebagian dari dugaan adalah dosa, maka harus dijauhi. Adapun hubungannya surah Al-Hujurat dengan pemasaran di sini yaitu kita disuruh untuk tidak bersangka buruk kepada saudara-saudara kita. Misalnya dalam pemasaran kita tidak boleh bersangka buruk terlebih dahulu kepada pelanggan kita, juga teman-teman kita dalam tim untuk, dan juga kita tidak diperboleh mencurigai sesama, menuduh tanpa tidak ada dasarnya, misalnya memfitnah, mengunjing dan sebagainya, dan juga supaya kita jauh dari dosa. Dan yang kelima yaitu adalah jelaskan mengasihi syariah. Mengasihi syariah itu adalah tujuan yang ingin dicapai syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, agar kebaikan manusia bisa tercapai atau terwujud. Adapun wujud surah yang berhubungan dengan maqasid syariah ini, itu yang menyebut tentang tijarah, yaitu adalah surah Hud ayat 61. Baiklah, saya akan bacakan serta artinya dan juga kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ولكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Inna Rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan tanah, dan jadikanmu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Adapun surah di sini itu menjelaskan tentang kejelasan kisah kaum Nabi Hud dan keingkaran mereka terhadap nabinya serta ajab yang ditimpakan kepada mereka. Maka ayat berikut ini menjelaskan tentang kisah kaum Samud dan kepada kaum Samud yang didiamin wilayah hilir antara kota Madinah dan kota Tabuk. Kami utus saudara seketurunan mereka yaitu Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhan yang Esa, karena tidak ada Tuhan bagimu dan pantas dan layak disembah oleh Dia. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari bumi, yakni Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah dan menugaskanmu memakmurkannya, karena kamu memang layak untuk mengurus bumi dengan bercocok tanam, bangun rumah, mendirikan bangunan, gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya. Tapi ternyata di antara kamu ada yang melakukan pelanggaran dengan berbuat kerusakan seperti eksploitasi hutan maupun hasil bumi secara besar-besaran tanpa menjaga kelestarian dan keseimbangan alam serta lingkungannya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya atas dosa-dosa yang kamu lakukan, kemudian bertaubatlah kepadanya, jangan meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, lalu sembahlah Allah, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya kepada orang-orang yang taat dan memperkenankan doa hambanya. Adapun yang keenam yaitu pengertian dari riba, jenis-jenis riba dan juga contohnya. Riba menurut saya di sini itu adalah suatu tambahan pengambilan nilai tambahan yang memberatkan dari akad perekonomian jual beli atau utang piutang.
Adapun jenis-jenis riba dalam Islam yaitu adalah riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini tentu mengambil keuntungan lebih dari suatu hutang. Contohnya seperti riba qard dan riba jahiliyah. Dan yang kedua itu ada riba jual beli, penambahan nilai barang yang dibeli oleh konsumen. Contohnya riba fadl dan juga riba nasi'ah. Adapun contohnya dalam praktik sehari-harian kita yaitu contoh riba fadl, pertukaran dan jual beli barang riba yang berkualitas, ataupun kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri disebut dalam hadis sebagai emas, perak, gandum merah, garam, kurma dan sebagainya. Dan hadis lain disebutkan sebagai emas, perak dan bahan makanan. Sehingga dalam Islam untuk barang-barang tersebut pertukaran untuk dilakukan haruslah memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Contoh praktik riba fadl itu misalnya seseorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat. Contoh lainnya 2 kilo gandum berkualitas baik ditukar dengan kilo gandum berkualitas buruk. Itu salah satu dari riba fadl. Dan yang dua itu riba qard. Adanya persyaratan terlebih dulu mengambil pinjaman dilakukan di akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya riba qard itu seperti rentenir meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian meminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus ini disebut dengan riba qard dan hanya akan merugikan pinjaman plus menguntungkan si rentenir itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu riba jahiliyah. Adanya tambah nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan meminjam tidak mampu membayar hutang pada tepat waktunya. Contohnya, riba jahiliyah ini adalah memberi hutang kepada pihak penerima hutang saat jatuh tempo dia melunasi hutang sekarang sesuai jumlah dia berhutang atau membayar kemudiannya hari dengan syarat adanya tambahan jumlah hutang karena dia membayarnya tidak pada jatuh tempo karena terjadi keterlambatan atau disebut dengan denda. Adapun yang poin B yaitu laki rukban. Laki rukban itu ialah seseorang pedagang menemui orang-orang yang sedang ingin menjual barangnya dengan memberitahukan bahwa barang yang ingin dijual tersebut di tempat itu atau yang di pasar itu tidak laku atau tidak ada harganya atau harganya pun murah. Tujuan dia mengatakan seperti itu supaya mengelabui si penjual agar bisa membelinya dengan harga yang lebih murah. Hukum jual beli ini adalah haram bagi pembeli, tapi hukumnya tetap sah. Contoh simple, telaki rukban adalah seseorang pembeli memberitahukan kepada orang yang ingin menjual barangnya bahwa barang yang dijual tersebut tidak laku di tempat itu dengan tujuan agar ia bisa memanipulasi harga pembelinya dengan harga yang lebih murah dan biasa saja. Dan poin C itu adalah bai najasi atau rekayasa pasar. Bai najasi di sini itu adalah bila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Ini disebut dengan bai najasi. Poin D yaitu tadlis. Tadlis ini itu adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi tersebut
untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Dengan kata lain, tadlis di sini adalah penipuan. Adapun poin E yaitu ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pelaku ekonomi dengan menimbun sesuatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Ihtikar di sini berarti menimbun suatu barang dengan tujuan mendapat keuntungan tanpa melihat kesusahan dari teman kita atau rekan kerja kita atau produsen. Poin F yaitu gahar. Gahar di sini dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti, sehingga hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli tersebut tidak baik untuk kita semuanya. Adapun yang ketujuh yaitu jelaskan pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam. Dalam Islam dapat diartikan sebuah perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan berperan secara profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesional dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Jadi peran pemasaran dalam Islam ini sangat penting karena di sini peran ini dapat bekerja dengan profesional dan juga peran pemasaran ini dapat menjadi tanggung jawab seseorang untuk menjadikan sebuah perusahaannya menjadi lebih baik dan lebih maju untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Adapun yang kedelapan, pengembangan strategi dan perencanaan dalam Islam itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning pasar dengan melihat pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan sehingga dapat melihat posisi pasar yang baik agar dapat mengungguli dalam pasar tersebut. Jadi strategi dan perencanaan ini sangat diperlukan dalam pemasaran Islam karena kita dapat melihat pertumbuhan pasar, keunggulan dari pesaing-pesaing kita dan juga situasi dari pesaing-pesaing kita agar kita bisa mengungguli dalam pasar tersebut. Adapun yang ke-9, mengapa perusahaan harus mengenal tabayun? Karena tabayun di sini itu adalah mencari kejelasan atau terang atau mencari kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Misalnya, kebenaran informasi yang kita dapatkan. Contohnya, ada berbagai macam informasi dari kalangan yang sekarang kita zamannya elektronik, yaitu banyak mempunyai internet dan perkembangan lainnya. Di situ banyak impor informasi yang membuat kita harus meneliti kebenaran tersebut atau meneliti informasi tersebut untuk perusahaan kita. Apakah informasi ini benar atau tidak, supaya kita bisa mengembangkan dan merencanakan kegiatan perusahaan menjadi lebih baik. Itu membaca dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam padamu, kamu bukan orang-orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Gitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan atau tafsir dari surah Nisa ayat 94 ini adalah Allah menyuruh kita teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan juga maha meneliti dalam terhadap semua apa yang kita kerjakan. Mengapa riset pemasaran Islam itu sangat penting dipelajari? Karena riset pemasaran itu menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasaran yang melalui informasi. Dan juga riset pemasaran di sini yaitu berhubungan dengan Islam. Itu sangat penting untuk kita pelajari, karena dalam melakukan pemasaran kita harus sesuai dengan akad dan juga prinsip-prinsip dalam Islam. Adapun riset pemasaran di sini itu yang sangat penting, itu adalah menentukan target pasar dan juga mengetahui kekurangan pesaing dan juga memanfaatkan peluang dan juga minimalisirkan risiko, gitu kan. Jadi sangatlah penting dalam mempelajari riset pemasaran di sini. Dan yang ke-12 itu adalah membangun loyalitas. Nilai loyalitas pelanggan dan juga kepuasan pelanggan. Menurut saya di sini cara membangun loyalitas pelanggan dan juga kepuasan pelanggan itu dari apa? Dari kualitas pelayanan kita. Misalnya pelayanan kita baik atau tidaknya dengan pelanggan kita, ramah atau tidak dengan pelanggan kita, sopan atau tidak dengan pelanggan kita. Jika kita ramah, baik, sopan, dan lain sebagainya, pelanggan kita bakalan tertarik dengan produk kita dan juga bisa menggunakan produk kita terus. Dan juga cara membuat kepuasan pelanggan dan juga kualitas pelanggan di sini, salah satunya itu dengan apa? Dengan membuat pelanggan itu puas dengan produk kita. Itu salah satu membuat loyalitas pelanggan menjadi tertarik dengan kita, gitu. Adapun ayat yang menjelaskan tentang loyalitas di sini, saya itu mengambil surah Al-Anfal ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dan akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Di situ menerangkan kepada kita, kalau ada pelanggan yang datang ke kita, jika jangan membelakangi dia, kita harus sambut dia dengan baik, kita harus memberi sopan santun dengan dia,
kita bisa menawarkan produk kita dengan baik seperti itu. Itu salah satu dari membangun nilai loyalitas pelanggan dan juga kepuasan bagi pelanggan. Itu menurut saya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.